Ya rasa takut yang luar biasa, takutnya umurnya nggak ada, saya udah berusaha. Dia tuh napas tuh agak berat sampai dalam, ngambil napasnya itu susah banget sampai tenggorokannya itu napas dalam banget itu. Sampai sek-sekan, mukanya layu sampai kayak kebiruan. Ayo cepetan ya buruan ini anakku udah kayak begini banget. Bapaknya yang ngebut ke rumah sakit sampai saya sepanjang jalan itu nangis. Jidan pertama kali divonis asma itu sekitar umur 2 tahun. Mau dinebo gini mau? Enggak. Jadi di rumah aja ya? Enggak boleh? Ke? Hah? Yang kenceng. Jadi mainnya di rumah. Pastinya juga adanya kegelisahan, kemudian adanya fenomena-fenomena di sekitar kita ya, lingkungan, dan khususnya juga kita melihat suasana di tempat kita tinggal sendiri, misalnya di Jakarta. Menurut saya tinggal di kota yang memang mungkin selalu mendapatkan predikat salah satu kota yang sangat polutif ya di seluruh dunia ya, di Jakarta. Ya itu udah harus taken for granted saja sih di awal ya. We know that it's there. We know that it is a problem. Air pollution is a problem. But I'm really afraid that we are getting used to it. In 2019, air pollution caused more than 7 million deaths globally. It's ranked in number 4 in terms of the risk for mortality and disability. We need to do something for the next generation so that they can live more healthy. Saya sering mengeluhkan mungkin dalam setiap 1 bulan itu bisa ada semacam pilek atau batuk ya yang secara rutin gitu saya alami gitu. Jadi saya rasa itu juga ada dampak polusi. Air pollution can alter the development of the growth of the children. Their organs are not mature enough. The number 1 priority for Jakarta should be the health of the citizens. When you don't have good health, nothing else matters, right? Cuman ya buat kita penderita asma ya kayak saya sama anak saya itu menghindari aja polisi-polisi itu, kayak kita kalau keluar ya dengan menggunakan masker. Dari tahun ke tahun makin dibilang makin buruk ya karena kendaraan tuh makin banyak. Ibaratnya sedikit bobokan. Yuk duduk lagi. Boleh. Di parunya kita bisa lihat banyak putih ini sel titik-titik putih ini dia menandakan ada sel-sel radang di situ atau mungkin ada lendir di sana. Nah ini bisa jadi ya karena ada ada infeksi bisa yang bisa dipicu oleh berbagai iritasi dan lain-lain juga bisa. Particulate matter can penetrate to your lungs. Sometimes it can go through the bloodstream and cause a lot of problems in many organs. Sekarang kan lagi zamannya corona kayak gini, seberapa bahayanya ya dok buat si Jidan yang punya penyakit asma ini?
Kalau anak yang asma, kondisinya berat, dia kena COVID, kondisinya sakitnya bisa makin berat. When I wake up in the morning, I have an important mission. We need to find a balance between people, profit, and planet. There are a lot of factories, industrial, in Jakarta and around Jakarta. There are hundreds of them. That is actually the main cause of the pollution. Polusi yang sekarang ini bisa menjadi dan bisa kambuh lagi kalau kena polusi udara. Kalau menurut saya sih kecewa ya emang kecewa karena kebijakan pemerintah sekarang lewat PLTU itu nggak mengambil dari sinar matahari. Indonesia sangat masyhur ya dengan keindahan alamnya. Jakarta itu adalah kebun-kebun. Itu sekarang sudah tidak ada karena ya tadi ya mungkin keserakahan manusia akhirnya membangun semuanya dan masih banyak orang-orang yang menginginkan rumah itu mungkin secara looks bagus ya, indah ya, oke. Bahkan ya kalau sekarang istilahnya kan instagramable gitu ya. Yang penting oke gitu. Tapi apakah itu fungsional ya dan juga efektif gitu loh dalam untuk meningkatkan kualitas hidupnya dia yang menuju kepada hidup yang lebih sehat dan lebih green tadi gitu loh. Kalau hanya mengandalkan estetika gitu loh. Sekarang ini kita ada di Beranda Home atau rumah beranda, salah satu karya arsitektur kami, yaitu berupa rumah dan juga ada rumah kos-kosan. Vegetasi yang mengcover dari seluruh fasad bangunan ini dan juga yang pastinya bisa mereduksi iklim makro di sekitar bangunan ini dan bahkan di dalam bangunan itu suhu ruangan itu bisa lebih rendah, at least -5 atau 1 derajat. Kalau saya pengen pindah ke kota itu dia pokoknya yang pegunungan gitu yang sejuk. Cuman cuacanya juga nggak terlalu dingin banget, yang ada pepohonan kampung-kampung gitu. That is something that we need more in the city. Greeneries, park, garden. It can increase their immune systems. Since I was a kid, my family always took me to the forest just to camp for the weekend. I think that has a big impact to what I'm doing at the moment. So we built Jejakin. It's a platform that helps the citizens to contribute to the quality of the air that we breathe in the city. Jakarta now has MRT. So all the passengers that buying ticket in the MRTJ app, they can track their carbon emissions and voluntarily offset that into reforestation program that we provide. If we can create an economy based on environment, we have all the technologies in place now. The question is how serious are we to actually reduce the carbon emissions? Kami selalu menggunakan cross ventilation. Kita ingin berusaha untuk menghemat energi. Kita menerapkan banyak jendela-jendela ya, yang di mana sinar matahari bisa langsung masuk ke dalam ruangan itu sehingga tidak perlu lampu. We need to balance all of the elements
Singapura, yang sebetulnya negara itu adalah negara kota ya, itu bisa membuat sebuah keseimbangan ya antara manusia, kemudian lingkungan binaannya dalam arti banyak bangunan dan juga alam ya, alamnya yang didesain sedemikian rupa menjadi sebuah harmoni. Sekarang mungkin mulai ada kesadaran kembali. Pengaruh saya, dia ajak jalan-jalan ke taman apa atau ke tempat-tempat yang hijauan itu. We need more urban park in the city. It not only help to reduce the air pollution, trees can help people to reduce and release their stress. We need to realize that prevention is better than curing. Air pollution can affect generation from all ages, not only children. Everyone, not only the government, needs to pay attention to this everywhere around the world. Because in the end, I think it will cost a lot more for the government, for everyone, due to the sickness or illness coming from the bad air or coming from the air pollution. Harapan saya tuh emang besar banget ya buat Jidan. Emang Jidan emang dari kecilnya itu udah kelihatan anak yang cerdik, anak yang pinter. Ya harapan saya dia bisa sembuh dari asmanya, biar bisa main-main sama anak-anak seperti teman-teman lainnya, nggak gampang capek kalau lari-larian.